Selamat malam. Hari ini pertemuan kita kedua tentang ketel pipa air. Minggu lalu kita sudah bahas ketel pipa api ya. Jadi ketel pipa air itu eh, fluida yang mengalir dalam pipanya yaitu air. Kalau pipa api, fluida yang mengalir di pipanya di panas, di energi panas. Ya. Nah, eh, kelebihan dari ketel pipa air ini dia bisa beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi sehingga cocok untuk skala besar. Skala besar ini maksudnya eh, objek yang dipanaskan yaitu tujuannya kan kita mau bikin steam nih. Nah, steam itu bisa dapat yang lebih besar, lebih banyak dia, bukan lebih panas ya, lebih banyak. Nah, ketel pipa air ini biasanya dilengkapi lebih dari satu burner, satu tungku api, sehingga bisa mengatur kapasitas dan bisa dilakukan perawatan parsial. Ya. Perpindahan panasnya sama, konduksi, konveksi, radiasi. Ya, ilustrasinya bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan. Itu ada ketel pipa air dan ketel pipa api. Kita tidak ada yang bingung lah ya dari ketel pipa api, pipa air ini. Konsepnya sama, hanya beda siapa yang manasin apa. Oke, Eh, untuk proses perpindahan panasnya sama juga ya. Jadi proses perpindahan panasnya kalornya itu masih dalam satuan salah satu ini, watt ya. Oke, jadi di ketel itu nanti akan ada tiga, oh ketel pipa api, ketel pipa air itu ada tiga perpindahan panas ya, yang umum. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Nah, konveksinya ini biasanya konveksi paksa jadinya. Oke, konduksi itu persamaannya Q sama dengan K dikali K itu adalah koefisien konduktivitas. Ini bisa didapat dari tabel eh, properti material. Kemudian A itu area, luas penampang. T kecil itu waktu, berapa lama dipanaskan. Delta T kapital ini perbedaan temperatur. L itu panjang dari objek. Oke. Kalau konveksi serupa, tapi dia ada koefisien konveksinya, koefisien H-nya. Oke. Nah, koefisien konveksi termal ini sebenarnya perlu dicari. Tapi untuk menghemat waktu, karena kita kuliahnya udah lanjut, itu kan kettle ini lanjutan dari perpan. Jadi langsung bisa didekati aja nilai H-nya itu pakai eh, sesuai tabel lah, sesuai tabel yang udah disediakan. Ya sekitaran segini nih nilai-nilainya itu. Nanti saya kasih di soal kalau ada. Kalau Anda ikut mata kuliah perpindahan panas, H kecil ini harus dicari. Oke. Nah, kalau radiasi gimana? Memang radiasi kelihatannya panjang nih ya. Tapi sebenarnya ini simple. Radiasi itu dari perpindahan panas paling mudah gitu. Kalau untuk black body, untuk koefisien emisivitasnya satu, artinya ini, kalau Anda punya satu objek, Anda pakai baju putih deh. Kalau Anda terawang dari bagian dalam kan kelihatan tuh cahaya dari luar. Nah, black body itu, kalau Anda dapat cahaya dari luar atau dapat panas dari luar, dia tidak akan merambat. Dia, bukan dia merambat. Dia tidak akan eh, memantulkan. Jadi harusnya panas itu kan setelah masuk ada iradiasi lagi. Ini emissivity, ini irradiation. Ya, jadi kalau black body itu irradiationnya nol, emissivity-nya satu, artinya 100%. Semuanya diisap, semuanya diserap dan tidak ada dipantulkan lagi. Ya, kalau dia Anda kalau mau kalibrasi alat ukur biasanya objeknya adalah black body. Nah, kalau dia black body persamaannya itu cukup simple sekali. Emissivity black body itu adalah sigma dikali T pangkat 4.
Sigmanya itu konstanta Stefan Boltzmann. Ini udah ada nilainya nih, jadi tinggal masukin aja nilainya. Dikali T pangkat 4. T ini sumber panasnya. Pangkat 4 dah, dapat. Gitu aja. Nggak pusing. Ya, ini dasar dari perpan. Untuk ingatin aja. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, eh, faktanya di lapangan ada yang namanya rugi-rugi panas. Jadi, kalau Anda, idealnya kan Anda mau manasin satu objek nih, satu objek pipa air di dalam pipa, kalau kettle pipa air, Anda memanaskan api, memanaskan api. Anda pakai api, manasin air. Ya, kemudian nanti kan ada buangannya. Nah, kalau eh, ada setelah dia berjalan atau beroperasi sekian lama, kettle itu akan menghasilkan jelaga. Jelaga itu adalah sampah-sampah atau kotoran hasil pembakaran tidak sempurna. Dia lengket nanti di luar pipa besi. Oke. Dan juga nanti ada sisa-sisa kerak. Kerak ini bisa di dalam dinding besi, bisa di luar dinding besi atau di luar pipanya. Nah, faktanya di lapangan ternyata perpindahan panas itu bukan 2 kali, tapi bisa lebih dari 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, oleh sebab itu, lakukan perawatan rutin ketika ketel sudah eh, efisiensi ketel sudah menurun. Ya, ini ngasih tahu aja. Kita nggak akan ngitung nanti, terlalu ribet. Ya, masuk ke contoh soal ya. Ini tabel saya kasih contoh untuk nyari indексanya. Ya, nanti ada 2 contoh soal, jadi kita bubar. Ya, sebatang baja berbentuk silinder. Baja silinder diletakkan dalam ruangan bengkel di Pekanbaru. Ruangan bengkel di Pekanbaru. Siang-siang ini ya, tapi bocorannya nanti temperaturnya itu sekitar 25,5 derajat Celcius. Ya, baja tersebut memiliki diameter 50 mm, panjangnya 3 meter. Baja perlu dibentuk sehingga diberikan panas pada satu titik atau ujungnya. Oke, baja dipanaskan selama 90 detik. Ya, jadi dipanasin dia 90 detik. Nah, pertanyaannya, dengan panas rata-rata 400 Kelvin. Pertanyaannya, hitunglah panas total dan laju panas yang diterima baja akibat proses pemanasan. Berarti ada 2 pertanyaannya. Yang pertama ini Q, yang kedua ini Q, T. Ya. Nah, yang pertama, Anda harus tahu dulu bahwa proses yang terjadi ini, kalau Anda berikan temperatur baja itu Anda panasin langsung, maka dia masuk kategori panas, perpindahan panas konduksi. Itu dulu satu. Anda harus paham dulu. Oke. Nah, setelah itu Anda konversilah. Yang bisa dikonversi kan kita minta temperaturnya dalam satuan absolut Kelvin. Ya, maka di temperatur ini yang 25,5 derajat, Anda konversi dulu ke Kelvin. Dapatnya 298,5 Kelvin. Oke. Nah, karena materialnya baja, Anda lihat tabel yang saya sediakan ini, HP1. Jadi ada tabel baja nih. Oke. Nah, ini jawatan. Set, set, set. Oke. Nah, kan saya kasih soalnya itu temperaturnya 400 K. Kalau 300 K, Anda tinggal lihat yang sudah disediakan di sini. Tapi kalau lebih dari 300 K, Anda lihat properti yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada temperatur. Oke, dan ada 2 nilai dia, atas dan bawah. Lihat di sini, ini kan atas nih, K. Bawahnya CP. Ya, Anda yang ditanya adalah nilai K. Jadi ambil yang atas, 58,7. Oke, sampai di situ ada yang bingung nggak?
58,7 meter watt per meter Kelvin ini dapat dari mana? Aman ya? Kalau aman, Anda masukinlah ke persamaannya. Nih, Q sama dengan K dikali A dikali T dikali delta T kali L. Per L. Oke. K-nya dari tabel. A-nya, tahu nggak dari mana A-nya ini? Yuk, saya tanya dulu deh sebelum saya lanjut terlalu jauh. A-nya tahu nggak dari mana dapat? Gimana cara ngitung A-nya? Nih, gimana? 15 orang dalam kelas ini. Gimana cara nyari A-nya? Halo? Masih kedengaran suara saya? Gimana kalau kalau dirasa tidak sanggup ngikutin, cicil-cicil jawabannya. A itu apa? Bagaimana cara nyarinya? Ini mah satu orang jawab satu deh. Gimana? Gimana cara nyari A? Area luas penampang. Penampangnya apa dulu? Penampangnya apa? Baja, Pak. Penampang kok baja. Eh, Silinder, Pak. se- Penampang kok silinder. memiliki pantang. Silinder itu penampangnya apa? Hmm? Penampangnya apa? Tahu nggak penampang itu apa? Anda punya HP kan? Anda pegang HP kan? HP itu Anda angkat ke atas, Anda lihat dari bawah. Bentuk dari HP itu apa? Anda lihat dua dimensinya dari bawah. HP itu bentuknya apa? Segitiga kah? Gimana nih? Gimana kita mau lanjut kalau penampang aja nggak bisa ngikutin nih? Kalau kita bubarkan aja kelasnya nih. Persegi panjang, Pak. Apa? Persegi panjang. Segi panjang. Boleh. Nah, jadi Iya. apa apa itu penampang kalau gitu? Ya udah, kalau bingung penampang, apa itu penampangnya silinder? Penampangnya silinder itu bentuknya apa? Bulat, Pak. Ya, bulat Lingkaran, atau Pak. bulat atau lingkaran, bulat kejal, ya. Jadi penampang dari silinder itu bentuknya bulat atau lingkaran. Oke, sip, benar. Sekarang luas penampangnya lingkaran apa? Gak mungkin saya buat di sini luas penampang lingkaran kan? Pelajaran SD itu. Penampangnya lingkaran apa? Luas penampangnya lingkaran. Hmm? Pengajar jari, Pak. Apa? Apaan? Jari-jari lingkaran, Pak. Jari-jari lingkaran. Ada lagi nggak yang mau lengkapin jawaban itu?
Waduh, gawat ini. Gimana kita mau ngitung kalor, ngitung A-nya aja nggak bisa nih. Hah? Minggu depan mau ujian nih. Ayo, kalau nggak tahu, cari tahu. Google, itu mah ada HP, ada internet. Cari sebentar. Apa area luas panapang dari lingkaran? L sama dengan VR kuadrat, Pak. Di R kuadrat, kan? R itu kan D, 2R sama dengan D ya. Jadi saya mau pakai D-nya aja. Nah, oleh sebab itu saya bisa buat area ini pi per 4 kali D kuadrat. Sama saja. Ya gitu, kalau kelas ini harus bisa hidup, sesi tanya jawabnya ada, supaya nggak monoton dan Anda bisa ingat. Kalau nggak tahu atau Anda lupa, ya cari tahu. Jangan diem, jangan bengong. Nanti ujiannya susah sendiri. Nggak tahu bengong, bukannya nyari tahu, malah bengong. Anda jadi beban di kelas nanti. Kasihan orang-orang yang nyari jawaban nanti. Ya, perbaiki lagi. Calon sarjana loh, calon insinyur. Oke, lanjut ya. T-nya, T kecilnya 90 detik. Kemudian ada delta temperatur. 400 K-nya itu dari panas yang diberikan di titik 0. Kemudian 298,5 itu konversi dari 25,5 derajat. Oke, maksudnya itu ini. Anda punya silinder, kan? Di titik nolnya ini 3 meter, ini 0 meter. Di titik sini Anda beri panas sebesar 400 Kelvin, kan? Kemudian di titik 3 meter ini, 3 meter, bukan 3 meter deh. Anda tinjau ini lingkungan sekitarnya itu 25,5 derajat Celcius atau 298,5 Kelvin. Nah, Anda tinjau nih di titik ini. Berapa sih kalor yang diberikan sama panas itu ke batang baja? Nah, itu maksud dari soal ini. Ya, per 3 meter. Anda lakukan kalkulasi, dapatlah Q-nya 350,7 watt. Ya, K-nya itu dari sini, coret K-nya. Meter kuadratnya itu satu untuk ini, bilang. Detiknya itu nanti, detiknya di sini. Watt sekon. Ya, enggak deh. Ini kalau ada watt per, berarti dia jadi J, jadi joule. Ya, karena watt itu kan joule per detik. Kalau detiknya kita coret di sini, jadi joule aja dia. Oke. Kemudian kalau Anda cari Q per T-nya, berarti masukkan nilainya bagi 90 detik. Dapatlah Anda 3,89 Joule per detik atau 3,89 Watt. Ya, itu soal pertama. Saya nggak yakin Anda bisa ngikutin soal nomor 2 ini kalau nggak ada bantuan. Ya, jadi kalau nanti saya tanya, kalau Anda bingung, langsung sanggah, tanya. Ya, Anda bayar SPP, UKT untuk belajar. Saya tidak terima uang. Jadi saya tidak ada rugi kalau Anda ini paham atau tidak. Oke? Anda sendiri yang rugi nanti. Tanya nanti kalau bingung. Nomor 2. Batang baja 3 meter tadi dipanaskan sesuai prosedur di bawah dalam temperatur ruang 25 Kelvin. Temperatur ruangannya diturunkan. Oke? Nah, pada saat dilakukan pengukuran depan detik ke-10 dan pada titik 0 sampai 2,75 meter memperlihatkan temperatur masing-masing 400 Kelvin dan 100 Kelvin. Berapakah panas pada X sama dengan 2 meter? Jika perubahan panas terjadi terhadap waktu, berapa waktu yang dibutuhkan batang pada titik
2,75 meter agar mencapai 300 Kelvin. Nah, pahami dulu soalnya. Ya, soalnya banyak angka ini. Tapi sebenarnya Anda ilustrasikan aja. Anda punya satu batang, kan? Sebut saja di sini Anda berikan I dengan panas 400 Kelvin. Oke. Kemudian ini 0 meter ya. 0 meter. Kemudian di sini 3 meter. Nah, kemudian temperatur ruangnya 25 Kelvin. Ya. Kemudian titik 0 dan titik 2,75 meter. Titik 0-nya itu 400 Kelvin, titik 2,75 meter, berarti sekitar sini. Panasnya 100 Kelvin. Oke. Dia tanya, kalau dari sini, kalau ini 400, ini 100, waktu 2 meter itu berapa? Panasnya ini berapa? Berapa Kelvin panasnya? Oke. Itu soal pertama. Soal keduanya, berapa waktu yang dibutuhkan supaya yang 2,75 meter ini bergerak dari 100 Kelvin ke 300 Kelvin. Oke, ini kita main turunan ini. Jadi kalau Anda belajar matematika teknik, Anda akan belajar turunan dan ini aplikasinya salah satu. Anda gambarkan dulu kurvanya. Di sini Y. Ya, Y-nya itu temperatur. Temperaturnya fungsi X kalau nomor satu. Apa arti fungsi X ini? Semakin jauh X-nya, semakin jauh jaraknya, maka si temperaturnya berubah. Itu artinya. Oke, ini X satuannya meter. T satuannya Kelvin, absolut. Oke, nah ini ada 400 Kelvin ya, berarti ini kan 0 meter. Di sini ada 3 meter. Kemudian ada 2,75 meter. Oke, sampai di situ ada yang bingung nggak? Nanti di sini ada 100 Kelvin, di sini ada 400 Kelvin. Pahami dulu soalnya. Oke, dia tanya ini di 2,75 ini berapa temperaturnya? Ya, nah kita coba nih. Jadi waktu dia 0 derajat, 0 meter, temperaturnya 400. Oh, nah, gitu ya. Ya, jadi waktu dia 0 derajat, temperaturnya 400 Kelvin. Waktu dia 2,75, temperaturnya 100 Kelvin. Oke, kira-kira garisnya itu seperti ini nanti. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, waktu 2 meter, berapa nilai ini? Ini berapa? Ya, jawabnya gampang. Anda cari dulu gradiennya, turunannya. Ya, turunan itu kan sebenarnya gradien ya, M. Sama dengan dy per dx di sini. dy-nya, y-nya kan temperatur berarti dt per dx. Jangan bingung ngelihat huruf dt sama dx ini. dt sama dx ini sebenarnya hanya delta aja, ngurangin aja. Ya, ini gradien. Ini dx, ini dy. Oke, kan Anda tahu ada dua titik yang diketahui. Ya kan? T1-nya itu Anda punya 400 Kelvin. T2-nya Anda punya 100 Kelvin. X1-nya Anda punya 0 meter. Sorry. Ya, X1-nya Anda punya 0. X2-nya Anda punya 2,75. Oke? Sampai di sini ada yang bingung nggak?
Berarti berapa? Laju perpindahan panasnya. Coba hitung tuh. 400 kurang 100 dibagi 0 dikurang 2,75. Berapa dapatnya? Minus. Minus berapa? Ayo, minus berapa? Buka kalkulatornya, hitung. Minus 109,09, Pak. 109,09 Kelvin per meter ya. Berarti setiap meter temperaturnya itu berkurang 109,09 Kelvin. Oke. Berarti kan sudah bisa ditebak sebenarnya 2 meter itu berapa sih dia? Ya kan? Nah, untuk daripada Anda nebak-nebak, sebenarnya ada persamaannya. Jadi cari persamaan dasar ini ya, Anda harus paham. Kalau orde 1, Y-nya itu, atau ini T lah ya. Y sama dengan T fungsi X itu adalah M dikali X ditambah C. Ya. M-nya itu gradien yang sudah Anda hitung. X-nya itu adalah nilai yang mau dicari, 2 meternya itu. C-nya itu konstanta. Jadi kan dari tadi eh, dikasih tahu di soal itu, ini awalnya udah 100 Kelvin, bukan dari 0 Kelvin. Itu adalah C, offsetnya. Ya, penambahan nilainya. Oke. Nah, kalau misalnya T-nya itu Anda cari 2 meter, itu T2, ubah semua X menjadi 2. Minus 109,09 Kelvin per meter dikali 2 meter ditambah 100 Kelvin. Berapa ini? Berapa? Gantian. Siapa lagi yang belum jawab? Pak Abdul Jabar. Masih ada orangnya? Masih, Pak. Berapa jawabannya? Kurang tahu, Pak. Hitunglah kok kurang tahu sih jawabannya. Gimana ya? Anda mau S1 ini, masa hitung-hitungan gitu nggak bisa? Pak Alradi Fikri. Izin Kak, masih di jalan Kak. Pak Andi Saputra. Saya baru sampai rumah, Pak. Baru sampai Kerinci, Pak, tadi, Pak. Nggak nyimak tadi, Pak. So, kalau nggak nyimak nggak usah masuk. Ngapain Anda masuk? Jadi bilang absen nggak saya nilai. Siapa lagi ya? Dewan Ilham. Hadir, Pak. Berapa jawabannya? Jawabannya 36,7, Pak. Detik. 36,7. Eh. Su- Berapa? Ntar, Pak. Aduh, ini nggak ingat Min kuliahnya. 118,18, Pak.
Min 118,18. Iya. Nah, ini adalah pengurangan dari titik nol. Anda masukkanlah nilai tadi. 400 Kelvin, titik nolnya dikurang 118, kemudian ditambah T2. Jadi T2 ini sama dengan 400 Kelvin dikurang 118,18. Berapa ini? Dua 281,82. Oke, berarti di titik 2 meter temperaturnya itu 281,82 Kelvin. Ya, itu cara nyariin. Oke, kemudian pertanyaannya, jika panas linear kadar waktu, berapa waktu yang dibutuhkan batang pada titik 2,75 agar mencapai sekian, 300 Kelvin. Nah, itu sama juga Anda pakai kurva lagi. Anda gambarkan X, bukan X lagi ya, dia jadi T. Kon, di sini temperaturnya fungsi dari T kecil. Oke, kemudian kan Anda panaskan dari detik ke 0 sampai detik ke 10. Ya, lalu Anda panaskan tadi 100 Kelvin sampai 400 Kelvin. Nah, detik ke 0 dia 400 Kelvin. Enggak, sorry. Beda dulu. Salah, keliru. Nah, ini masuk temperatur ruangannya. Jadi di detik ke 0, dia itu, di detik ke 10, dia itu udah 100 Kelvin. Tapi di detik ke 0, dia masih 25 Kelvin, karena temperatur ruang, mula-mula. Jadi dia itu 100 Kelvin ketika sudah dipanaskan 10 detik. Oke? Oleh sebab itu, seperti ini kira-kira kurvanya. Ya, ini M-nya. dt kecil, dt besar. M sama dengan dt besar per dt kecil. Sama dengan 100 dikurang 25 Kelvin per 10 dikurang 0 detik. Berapa ini? Berapa ini? Tujuh koma lima Pak. 7,5 detik. 75/10. Ya, masukkan lagi ke persamaan tadi. Y sama dengan T fungsi T di sini ya. Sama dengan MX dengan MT. X juga bisa sih. Tambah T. Nah, M-nya itu dapat 7,5 detik Kelvin per detik dikali T ditambah C. C-nya kan 0. C-nya dari titik. Oh, udah. C-nya 25. 25 Kelvin. Karena dari awal dia udah 25 Kelvin. Ya, tapi
Anda masukkan T-nya. Anda kasih targetnya kan, yang dicari targetnya 300 Kelvin nih. 300 Kelvin. Karena pertanyaannya nih. 300 Kelvin ini 7,5 Kelvin per detik dikali T tambah 25 Kelvin. Oke. Anda kurangilah si T-nya dulu. Berarti dia jadi 275 Kelvin sama dengan 7,5 Kelvin per detik dikali T. Maka T sama dengan berapa? T-nya? Berapa T-nya? 36,6. 36,6. Oke, berarti untuk manaskan titik 2,75 meter ini dari 100 Kelvin sampai 300 Kelvin butuh ekstra 36,6 detik lagi. Itu maksudnya. Izin Pak, tanya Pak. Tadi C-nya 25 itu kenapa Pak? Kenapa pakai 25? Offset. Dimulai titik 0 itu dia udah 25 Kelvin. Di detik ke 0. Kalau yang sebelumnya kan dari 400 Pak. Itu C-nya 100. Oh iya. Siapa yang nanya tadi? Saya Pak. Oke. Ya, Anda benar. Sampai hitungannya ngaco. Coba hitung ulang ini. Berapa ini jadinya? Berapa? 181, berapa ini? 82 Pak. Oke. Ya, ini dia jawabannya. Lebih waras ini. Ya, terima kasih atas koreksinya, Pak Bernard. Oh, Ya, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Mungkin kita minggu depan. Nggak bisa. Nggak mungkin Anda bisa minggu depan ujiannya. Tanggal 25 kita ujian. UTS 1. Nanti daring ujiannya. Dikerjakan dimanapun, kerjasama. Seperti getaran kemarin. Dimanapun, kerjasama. Tapi soalnya ya agak gampang. Oke? Ada yang mau ditanya? Sebelum saya tutup. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sampai jumpa minggu depan di mata kuliah Cetal Uap. Topiknya studi kasus.